Jadi hari ini Saudara Kaisang dan tim datang gitu ya untuk pertama sebenarnya meminta arahan dari KPK atas berita-berita yang sebelum ini, kan gitu ya. Ini harus ngapain lah kira-kira gitu. Nah untuk itu kami dari KPK pasti mengapresiasi lah, ini warga negara datang gitu atas berita yang menimpa dirinya gitu ya, terlepas dari dia PN atau nggak PN itu cerita yang lain lah, tapi dia datang minta arahan gitu ya. Dan sama tim sih ya diterangkan lah ya gitu apa gratifikasi. Ternyata beliau dan tim sudah menyiapkan dokumen yang di-download dari gratifikasi online yang kita download, sudah diisi gitu ya sudah gitu, kita lihat isinya. Ada beberapa hal yang ini kalau SOP kita kan gini, kita nerima laporan kita pasti tanya lagi beberapa kronologis in detail gitu ya, lantas kita mintakan beberapa detail gitu dan sudah selesai gitu. SOP kita lagi nih, kita akan analisa paling lama 30 hari, gua rasa 3-4 hari selesai lah itu ya. Dan di situ kalau di KPK kan disebut ya di undang-undangnya bahwa kita menerima laporan gratifikasi dan menetapkan apakah ini milik negara atau milik yang lapor gitu ya. Jadi ini lagi proses, lagi jalan. Kalau misalnya kita sebut bahwa hasilnya ini ditetapkan sebagai milik negara, yang bersangkutan juga disampaikan. Ini kalau kita tetapkan milik negara nih, ini kan fasilitas ya, jadi harus dikonversi jadi uang, nanti di-store uangnya gitu. Yang bersangkutan nih udah bilang, oh ya kira-kira 90 juta lah satu orang gitu ya, seharga tiket gitu. Ini kalau kita tetapkan milik negara ya, yang bersangkutan pergi berempat ya. Jadi Kaisang, istrinya, kakak istrinya, dan stafnya, jadi berempat. Kira-kira 90 juta, kalau 4 kira-kira 360 kalau ditetapkan milik negara. Kalau ditetapkan bukan milik negara ya sudah gitu aja, itu laporannya nggak kemana-mana. Jadi itu yang terakhir, dan beliau juga janji untuk kalau ada lagi informasi kita mau mintakan bisa nggak gitu. Beliau bilang oke. Jadi kita pikir ya itu, sampai sekarang kita terima dan SOP kita kronologis sudah didapatkan dan kita analisa. Itu mungkin seminggu lah depan gitu, nanti kita sebutkan kayak apa. Dan kalau di KPK, nah saya harus lapor pimpinan juga kan, itu diputuskannya kan dari saya yang tanda tangan pimpinan, nanti ditetapkan kayak apa gitu. Jadi kira-kira untuk pelaporan Saudara Kaisang. Tadi Kaisang bawa berkas nggak Pak, kayak bukti dia naik jetnya, dokumen? Enggak, jadi bawa formulir yang diisi, tulis tangan. Berarti dia mau formulir, artinya dia sendiri mengakui dia itu menerima gratifikasi gitu? Enggak, dia justru minta arahan kayak apa gitu kan. Namanya melapor itu ya harus pakai formulir kan. Jadi dia udah antisipasi gitu, kalau kita sebut lapor ya silakan lapor gitu kan. Mau lapor nanti kita analisa. Kalau endingnya bukan milik negara ya sudah sama aja kan. Ya nggak ada implikasi apa-apa dari Bapak, tapi gratifikasi. kenapa sebelum-sebelumnya tidak dilakukan pemeriksaan oleh KPK? Kan kita bilang udah ada di Dumas, di pengaduan masyarakatnya kan udah dilaporkan, dan keputusan pimpinan adalah yang di Dumas yang diproses. Pak, yang tadi kan Kaisang bilang kalau itu dia nebeng pesawat temennya ya, itu nanti temennya bakal diklarifikasi dulu nggak sih? Kita lihat ya, kita lihat apa benar begitu gitu ya, kita konfirmasi pasti. Ya. Jadi untuk nama temennya juga belum tahu ya Pak? Nggak disebut detail siapa, cuma nama gitu ya, kita juga nggak tahu. Siapa namanya Pak? Atau inisial mungkin? Inisial aja Pak. Inisial Y. Tapi kita nggak tahu nih bener nggak nama lengkapnya ini gitu, siapa ini orang, WNG, WNA atau apa gitu. Jadi dibilang pesawat punya siapa juga nanti kita konfirmasi lagi. Pak, ini kan Kaisang juga bukan penyelenggara negara. Yang penyelenggara negara itu kan kakaknya, bapaknya. Ada kemungkinan nggak sih Pak untuk mengklarifikasi penyelenggara negaranya juga? Di formulir disebut Kaisang melapor sebagai anak PN. Jadi nggak ada urusan sama kakaknya. Anak PN itu anak penyelenggara negara ya berarti dengan ayahnya. Berarti ayahnya bakal dipanggil klarifikasi? Belum. Kita lihat lagi. Kan pasti gua seminggu dong mikir gitu kan. Oke. Berarti ada kemungkinan Pak? Kalau belum tentu itu berarti ada kemungkinan? Ya ada lah, yang namanya belum tentu kan, bisa jadi iya bisa jadi enggak gitu ya. Tapi nggak spekulasi lah yang gitu-gitu. Kita lihat aja gitu. Kalau memang perlu yang jelas ya, ke siapa gitu yang dibilang nebeng ya kita konfirmasi misalnya.
dan seterusnya lah kita. Pak, tapi makna nebeng itu kalau menurut KPK sendiri termasuk gratifikasi nggak sih Pak? Belum tahu. Ini nebengnya kayak apa nih, spontan apa ditawarkan apa kan gitu, nggak tahu kita gitu Kalau kayak apa. spontan bagaimana kalau direncanakan? Ya kita konteksnya nggak ngerti ya, ditulis itu karena temen gitu kan, satu arah gitu kan, ya kita nggak tahu juga nih temennya kayak apa sih gitu kan, searah tuh ya kayak apa gitu, kita lihat lah, dianalisa ya, kayak apa gitu. Pak, temennya itu kan ditengarai seorang pengusaha yang menanamkan modal di Pemkot Solo yang notabene kakaknya Kaisang. Nah itu apakah bisa disebut nebeng dan bukan gratifikasi? Nanti kita lihat deh. Ya gua jauh-jauh, gua kan baru lihat juga ini dia tulis resmi gitu kan, nebeng teman kan, baru di dokumennya baru ini gitu. Jadi nanti kita konfirmasi lagi kayak apa gitu, Kapan nih Pak pastinya? ya dalam seminggu inilah.